Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang aparatur sipil negara tahun 2021. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang P3K. Jadi, untuk video kali ini aku akan membahas sedikit tentang perbedaan P3K dan CPNS. P3K versus CPNS. Jadi informasi ini berasal dari sumber Permenpan RB nomor 27, nomor 28, dan nomor 29 tahun 2021. Setelah aku baca Permenpan RB tersebut, jadi dapat kesimpulannya sebagai berikut. Ada beberapa perbedaan antara P3K dan PNS. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Pertama, umur. Kedua, perbedaan tahapan, pelamar, tahapan seleksi kompetensinya. Kemudian kelima, sistem ujian. Keenam, nilai ambang batas. Dan ketujuh adalah masa hubungan kerja. Untuk perbedaan pertama itu umur. Untuk P3K non-guru dan guru 20 tahun sampai 59 tahun. Sedangkan untuk PNS dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Dan ada pengecualian untuk dokter spesialis, dokter pendidik klinis, dan doktor itu sampai usia 40 tahun pada saat pendaftaran. Yang kedua adalah tahapannya. Untuk tahapan P3K non-guru dan guru itu ada dua tahapan, administrasi dan kompetensi. Setelah selesai kompetensi nanti ada wawancaranya, tapi masih satu rangkaian dengan kompetensi. Sedangkan untuk PNS itu ada 3 tahapan, mulai dari administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan ketiga seleksi kompetensi bidang. Kalau ini kita sudah familiar ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga itu adalah pelamar. Untuk P3K non-guru itu umum, tetapi harus punya pengalaman kerja 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang akan dilamar. Kemudian untuk P3K guru itu ada 4 macam ya. THK 2, kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, kemudian guru swasta terdaftar di Dapodik, dan lulusan PPG. Itu THK 2 itu sesuai dengan database THK 2 di BKN, sedangkan guru non-ASN itu yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemda dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemenbud. Sedangkan untuk guru swasta ini yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Sedangkan untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud juga bisa mendaftar di P3K guru. Seterusnya untuk PNS itu umum. Kemudian yang pastinya ini adalah WNI ya. Kemudian yang keempat tahapan seleksi kompetensinya. Kalau untuk P3K non-guru itu ada 3 tahapan, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan wawancara. Sedangkan untuk P3K gurunya itu ada 3 kali. Yang pertama, untuk kompetensi pertama diikuti hanya THK 2 dan guru non-ASN di sekolah negeri. Kemudian untuk seleksi kompetensi kedua boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi pertama dan ditambah guru swasta dan lulusan PPG. Sedangkan untuk seleksi kompetensi ketiganya ini boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus di seleksi kompetensi kedua tadi. Kemudian selanjutnya untuk PNS itu ada seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan yang kelima sistem ujiannya, kalau untuk P3K guru menggunakan CAT, sedangkan P3K guru menggunakan CAT UNBK dan PNS menggunakan CAT BKN. Kemudian untuk nilai ambang batas, ketiga-tiganya punya nilai ambang batas dan nanti akan diatur melalui peraturan menteri. Sedangkan untuk masa hubungan kerja, untuk P3K non-guru itu
sama dengan P3K guru, paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk PNS tidak dijelaskan di dalam Permenpan nomor 27, hanya saja biasanya ini PNS bekerja sampai masa pensiun. Ada untuk jabatan fungsional kalau nggak salah 60 tahun, sedangkan struktural 58 tahun, atau ada yang pensiun dini. Jadi batas mungkin tidak ada ya masa hubungan kerjanya yang diatur resmi yang saya tahu, tapi biasanya seperti itu. Nah, segitu dulu perbedaan antara P3K dan CPNS. Kalau ada salah-salah kata dan omongan, mohon maaf. Dan see you on my next video. Semoga video ini bermanfaat. Share video ini ke seluruh teman-teman kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku, dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.